Panggilin Pak Ustadz dong. Astagfirullahaladzim. Pak, tolongin Rini, Pak. Tolong panggilin dokter, ambulan, atau apa kek, Pak. Yang jelas tolongin Rini, Pak. Apa yang terjadi dengan Rini? Barusan dia minta izin dengan saya, mau jalan-jalan sebentar dengan Nak Feli. Rini hampir aja tenggelam di kali, Pak. Nak Felinya mana? Feli kabur, Pak. Waktu saya lagi nolongin Rini, saya nggak tahu Feli pergi kemana, tapi yang jelas, tolongin Rini, Pak. Tolong sebelum terjadi apa-apa. Ya Tuhan, kenapa gue sampai ngelakuin semua ini? Kenapa sampai gue senekat ini sama Rini? Kalau Rini sampai kenapa-napa dan Dito ngelaporin semua ini ke polisi, gue bisa dipenjara. Gue mesti lari. Ya, gue mesti minta tolong sama Bu Nyai. Tidak ada yang bisa mengalahkan ilmu saya. Si Feli pasti kembali menjadi tambang emas saya. Si Feli sekarang ketakutan dan pasti minta tolong saya. Kesempatan bagi saya akan keruk semua duitnya. Untung kamu nyusul Rini. Kalau tidak, siapa yang akan menyelamatkan Rini? Awalnya, Rini nggak mau saya temenin, Tante. Tapi saya curiga sama Feli. Feli pernah mencoba beberapa kali untuk mencelakakan Rini. Karena itu, saya diam-diam untuk ngikutin mereka. Allah mengutus kamu untuk menyelamatkan anak ibu. Terima kasih ya, Dito. Ya, pokoknya gini, Tante. Sekarang yang Tante harus lakukan, Tante harus bicara sama Rini. Kalau Rini itu untuk berhenti nolongin Feli. Karena percuma, Tante. Feli itu terlalu berbahaya buat Rini. Bu, Ya, dokter. Gimana anak saya? semua sudah dapat diatasi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Alhamdulillah. Ayo, Dit. Rin, Ibu, saya udah nggak apa-apa kok, Bu. Dito yang telah menyelamatkan kamu, Rin. Dito, kamu... Iya, Rin. Kamu tuh tenggelam. Ya, aku khawatir aja kalau kamu tuh udah nggak bisa terselamatkan lagi. Makasih ya, Dit. Sekali lagi makasih ya. Dokter bilang, kalau kamu sudah merasa kuat, sudah boleh pulang. Alhamdulillah, Rin. Kamu nggak apa-apa. Dit, maafin aku ya. Harusnya aku ikutin kamu. Kamu bener, Dit. Ya Aisyah, Ya. besok saya mau nyerahin hasil laporan penjualan jamunya ya. Alhamdulillah, kalau kita bisa memenuhi target sumbangan parkir miskin ini, bagus sekali ya, Kang. Amin ya rabbal alamin. Amin, insya Allah. Kok bengong? Kenalin dong Sur, teman kamu sama aku.
Aisyah, ini kenalin ini Sinta. Saya Sinta, istrinya Surya. Saya Aisyah. Sur, ayo pulang. Oh, Aisyah, saya pamit duluan ya. Permisi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu besok ya, Surya. Memangnya besok kamu janjian apa sama si Anissa? Enggak kok, enggak ada janjian apa-apa kok. Kok Anissanya bilang, sampai besok ya Surya. Ngomongnya mesra gitu, kayak orang mau janjian ngedate aja. Cemburu. Cemburu ya. Ya nggak mungkin lah aku cemburu sama Anissa anak masjidan kayak gitu. Dia tuh bukan level aku, Sur. Kok tumben kamu ngajak saya makan di luar sih? Ada angin apa? Tapi sebelumnya, sekedar informasi, I don't have money, alias saya nggak bisa bayarin ini. Kamu yang traktir ya? Sur, aku tuh mau menghidupkan kembali cinta kita. Cinta? Kamu menikah dengan aku karena cinta, kan? Ya tapi Sur, aku tahu belakangan ini kita sering ribut dan banyak masalah. Tapi aku baca di salah satu majalah, trik untuk menjaga hubungan rumah tangga itu supaya tetap awet, yaitu menjaga keromantisan. Makanya malam ini aku ngajak kamu makan malam berdua, supaya kita... Ayo. Masya Allah, kamu tuh sadis banget sih. Kamu dengar nggak aku ngomong apa? Dengar apa? Surya! Surya kan? Masih ingat sama aku nggak? Aku Rika Marika dari Gang Madrasah. Iya. Anaknya Haji Medon kan? Iya, apa kabar kamu? Baik. Tadi saya pangling loh, saya perhatiin kayaknya saya kenal gitu loh, tapi... Kita mesti bikin Victor dipecat, Om. Gampang, Pak. Kita fitnah saja. Seperti Suster Sandra dan yang lain-lainnya. Aduh, Om, trik itu udah kuno. Rizal tuh nggak bodoh lagi. Kalau kita bikin fitnah lagi, yang ada dia curiga dong, Om. Jadi gimana dong? Kita harus cari jalan. Yang pasti, kita harus bikin Victor itu pengen mengeluarkan dirinya sendiri. Bukan kita yang pecat. Itu ide yang bagus. Jangan bohong. Terus terang sama aku, di mana kamu kenal sama perempuan yang namanya Rika itu? Sumpah, Sin, sumpah. Aduh, dia itu, dari kecil saya tahu dia, Sin. Dia itu tetangga saya. Ibunya itu bandar jamu juga, sama kayak ibu saya bandar jamu juga di Madura. Sama-sama bandar jamu, bukan bandar togel, betul? Gak mungkin perempuan kampung bisa jadi foto model. Foto model? Masa sih? Masa sih? Nih, lihat nih. Masya Allah. Cantiknya. Aduh. Luar biasa sempurnanya ini, Rika. Enak nih. Kamu tuh norak banget sih. Baru ngeliat kayak gini aja. Nggak sia-sia ya. Saya ketemu sama dia. Hitung-hitung reuni kecil-kecilan. Terus tukeran nomor telepon lagi, Sin, sama dia. Tukeran nomor telepon sama model top ibu kota. Aduh, nggak nyangka ya. Rika bisa menjadi selebritis juga di Jakarta. Hebat kamu, Rika. Apa? Mau kemana kamu? Mau telepon Rika. Mau janjian buat besok. Janjian. Bilang aja mau ngedate. Siapa yang mau ngedate? Saya mau telepon Rika itu mau aja dia berbisnis. Siapa tahu Rika bisa menjadi donatur untuk program amal fakir miskin di masjid, begitu. Ntar ya. Excuse me. Oke. Alasan. Bilang aja mau gatel-gatelan sama perempuan yang namanya Rika itu. Baru gue mau romantisan sama suami gue. Gue udah disosor duluan sama si Rika. Ibu panggil saya? Iya. Saya baru bikinin orange juice kesukaan suami saya. Kamu anterin ya ke Pak Arman? Ibu buatkan orange juice kesukaan Bapak.
Diminum ya, Pak. Mari saya bantu. Ada apa, Vic? Bapak, Bu. Aduh, maafkan suami saya ya, Vic. Tolong kamu beresin deh semua jus itu. Setelah itu, saya ingin bicara sama kamu. Permisi. Sini. Duduk sini kamu. Ibu Eva mau ngomong. Ayo duduk. Saya udah berembuk dengan om dan tante saya. Dan akhirnya memutuskan untuk memberitahu keadaan suami saya yang sebenarnya. Victor, sebelum kamu udah banyak juru rawat, ahli terapi dan pembantu yang kami ambil untuk merawat suami saya. Tapi mereka semua gak betah di sini. Kami tidak menyalahkan mereka. Karena kami tahu betul Arman yang sebenarnya. Maksudnya? Gini loh, Vic. Pak Arman, dia bukan cuman lumpuh. Dia juga punya gangguan jiwa. Victor, kami sengaja merahasiakan hal ini untuk menjaga nama baik keluarga kami. Harap kamu maklum. Apa kata orang nanti kalau mereka tahu Arman itu nggak waras? Kami ini kan keluarga terhormat. Karena itu, Vic, saya berharap kamu hati-hati dalam melayani suami saya. Kami tidak mau ada kecelakaan lagi di dalam rumah ini, seperti pekerja-pekerja yang terdahulu. Jadi, Pak Arman sakit jiwa? Siapa yang bilang begitu? Dari istrinya sendiri, Pak. Jadi, saya rasa saya nggak memenuhi persyaratan itu, Pak. Saya cuma juru rawat biasa, bukan untuk orang sakit jiwa. Lagian, orang sakit jiwa kan butuh penanganan yang khusus dari ahlinya, Pak. Tenang, Vic. Jangan panik. Saya harus mikirin keselamatan saya juga, Pak. Saya rasa sebaiknya Bapak cari perawat lain yang khusus menangani pasien sakit jiwa. Kamu mau mengundurkan diri? Gitu? Iya, Pak. Maaf kalau saya mengecewakan Bapak. Terima kasih. Pagi, Mi. Neng, udah siang, Neng. Lewat paginya. Astagfirullahaladzim, udah jam 10 ya? Neng, bulan madu. Siangan. Enggak lagi. Umi ngerti. Kangen banget ya, Neng, sama Den Ian. Iya. Ih. Assalamualaikum. Dari mana ya? Lisa. Sebentar ya. Kok kamu udah nyampe Jakarta nggak ngasih kabar saya sih, Yan? Mentang-mentang udah ketemu istrinya ya, jadi lupa sama saya. Saya baru sampai, saya masih sibuk. Oh. Terus gimana keadaan mama kamu? Alhamdulillah, keadaannya bisa diatasi. Mama akan segera kembali ke rumah. Mungkin besok. Syukurlah kalau gitu. Berarti kamu bisa cepat-cepat kembali kerja dong. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kita mendapatkan proyek baru. Tadi pagi saya dengar dari Pak Jo, dia akan merekrut tenaga baru untuk proyek ini. Proyek baru? Dan kalau kamu nggak buru-buru datang, saya khawatir kamu akan digantikan posisinya dengan orang baru. Maklum lah, Yan, persaingan ketat. Kalau kamu tidak ada di saat dibutuhkan, bisa-bisa orang lain akan menggantikan posisi kamu. Oke. Bye. Yan, teman kamu bener loh.
Ya, tapi saya kan baru sampai di Jakarta. Iya, tapi kan kamu baru di kantor itu. Kamu harus nunjukin dong dedikasi kamu. Anak saya kan masih mau menemani kamu, menemani Mama. Kamu harus tahu, pekerjaan kamu ini masa depan kita, Yan. Kamu nggak ke kantor hari ini, Pak? Lagi tunggu telepon siapa? Rizal. Memangnya ada janji? Enggak sih. Saya cuma pengen ngetes dia aja. Kalau emang betul dia perhatian sama saya, dia pasti nelfon. Menanyakan keadaan saya, karena saya nggak masuk kantor hari ini. Oh. Angkat, Tante. Angkat. Halo, selamat siang. Oh, dari mana ya? Ada sebentar ya. Rizal. Tekan. Bilang sama Rizal, saya lagi istirahat di kamar. Loh, katanya kamu lagi tunggu telepon. Ini, sekarang ada telepon nggak mau gimana sih? Biar dia jenguk saya nanti. Halo, maaf ya. Evanya ada di kamar. Dia sedang nggak enak badan. Iya, nanti saya sampaikan. Ya, mari, selamat siang. Saya mau siap-siap dulu di kamar. Pas bentar lagi Rizal datang. Halo, Bu Ana. Aduh, maaf sekali Bu, Pak Rizalnya baru aja keluar kantor. Oh, iya. Makasih ya. Assalamualaikum. Yan, Pak Rizalnya nggak ada di kantor. Saya tahu. Pengusaha besar seperti dia pasti sangat sibuk sekali. Saya dulu juga pernah merasakan jadi pengusaha seperti itu. Selalu sibuk dan berkejaran dengan waktu. Insya Allah, Yan, kehidupan kita akan kembali seperti semula. Saya tahu Pak Rizal mau membantu kita. Tapi saya tetap tidak yakin. Yan, jangan gitu dong. Kita mestinya bersyukur. Pada saat kita susah seperti ini, masih ada orang yang mau bantu. Perkembangan Bu Ratna cukup memuaskan. Tapi kita lihat dulu 1-2 hari ini lah. Kalau kondisinya stabil, saya rasa sudah boleh pulang dan rawat jalan. Alhamdulillah. Yan, Mama sudah bisa pulang. Artinya kamu nggak usah khawatir lagi. Kamu bisa balik kerja ke Banjarmasin. Oke, sampai ketemu ya. Kau sudah pulang sih? Kepalaku pusing. Aku mau istirahat aja. Enggak, maksud saya kamu enggak balik lagi ke kantor gitu. Enggak. Sur, tolong buatin aku teh hangat dong. Nanti kamu anterin kamar ya. Duh, gawat ini. Sinta pakai pulang ke rumah lagi. Kalau dia tahu gue mau pergi sama Rika malam ini, waduh celaka, bisa-bisa nggak diizinin. Aha. Ini dia tehnya, sama obatnya. Obat? Iya, kamu kan lagi sakit. Makanya saya kasih obat supaya kamu lekas sembuh, supaya kamu bisa istirahat dan diterima di sisinya. Bisa istirahat dan cepat sembuh, maksudnya begitu. Ya, ayo dimakan dulu obatnya. Oke, kalau begitu saya tinggal dulu sekarang ya. Kamu istirahat, oke? Selamat tidur sayangku. Ayo merem. Ayo begitu. Awas kamu, Sur. Tante udah dengar semua dari Pak Ustadz. Tante juga mau minta maaf sama kamu, Rin. Gara-gara Feli, kamu hampir celaka. Saya udah nggak apa-apa kok, Tante.
Kira-kira sekarang Feli ada di mana ya, Rin? Tante minta tolong banget sama kamu. Kamu kan kenal Feli banget. Mungkin kamu tahu Feli sekarang ada di mana. Tante juga udah lapor sama polisi. Tapi firasat Tante nggak enak. Feli anak Tante satu-satunya. Dan kalau terjadi apa-apa sama Feli, Tante nggak tahu mesti buat apa lagi, Rin. Saya akan usaha bantu cari Feli, Tante. Insya Allah ketemu. Tante banyak-banyak berdoa aja, minta perlindungan dari Allah. Rin, kamu tuh ngapain sih, Rin? Ngurusin Feli segala. Mendingan sekarang tuh kamu tuh urusin pelajaran, karena sebentar lagi udah mau ulangan. Nasib Feli tuh lebih penting daripada ulangan umum, Dit. Kalau kita nggak lulus, kita masih bisa ngulang. Tapi nyawanya Feli itu cuma satu. Kenapa sih? Kamu tuh baik banget sama Feli. Terus terang, aku ngerasa bersalah sama Feli. Dia tuh kayak gini gara-gara aku, Dit. Dan aku ngerasa cuman aku yang bisa ngertiin dan nolong dia. Ya tapi Rin, kamu tuh udah pernah nolong dia. Dan aku rasa, ya itu tuh udah lebih dari cukup. Kasian Feli, Dit. Kamu tahu sendiri kan, kalau mamanya itu kurang banget ngasih perhatian ke dia. Dia itu korban broken home. Makanya dia tuh jealous sama aku. Kamu mau kan bantuin aku nyari Feli? Ya, sekarang kan lagi bulan puasa, Dit. Hitung-hitung nambah pahala kita nolongin orang, ya? Ya. Oke. Dan sekarang, di mana kita harus cari dia? Jangan coba-coba melawan saya. Kalian akan mampus. Dan kalian akan saya bikin kapok. Saya jadi begini pasti karena Bu Nyai. Cuman Bu Nyai yang bisa nolong saya. Saya harus mengakui kehebatan Bu Nyai. Gak ada yang bisa ngalahkan Ibu Nyai. Terima kasih lo udah bantuin program dana saya. Apa sih Angga buat kamu, Sur? Kita kan dari kecil selalu sama-sama. Udah gitu, kamu orang yang pernah baik lagi sama aku, Sur. Iya, tapi kamu kan sekarang udah jadi selebritis. Sur, di mata aku, kamu tetap istimewa. Sur, kamu cinta pertama aku lagi. Semenjak kamu kuliah ke Jakarta, kita nggak ada kontak sama sekali kan, Sur? Kamu mau tahu nggak sih kenapa aku hijrah ke Jakarta? Kenapa? Soalnya aku pengen ketemu sama kamu. Tapi nasib berkata lain, jadinya aku jadi model. Aduh, maaf banget ya. Kayaknya saya mesti balik ini, karena udah mau maghrib. Mendingan kamu buka puasa sama aku di sini, ya? Saya mesti balik soalnya. Surya, istri kamu. Kenapa istri saya? Oh, nggak ada di sini, nggak perlu khawatir. Dia nggak tahu kok kita ketemuan di sini. Ya nanti saya juga ketemu di rumah sama istri saya. Surya, itu di sebelah kamu. Surya! Ampun, Sin. Aduh, kamu katanya sakit malah keluyuran kemarin, Sin. Oh, jadi mentang-mentang aku sakit, kamu bisa bebas pacaran? Gitu ya? Hah? Kamu manfaatin aku ya? Kamu mau bersenang-senang di atas penderitaan aku, iya? Aduh, saya ini kurang apa sih sama kamu? Kemarin kamu kurang apa, ha? Menari-nari di atas penderitaan saya, ha? Saya ketemu sama Rika itu ada urusan bisnis, soal amal, ha? Bohong! Kalau cuma buat bisnis, kenapa juga kamu nggak terus terang sama aku? Kenapa kamu perginya mesti ngumpet-ngumpet waktu aku tidur? Kenapa? Aduh, Sin, pelan-pelan dong, malu sama orang ini. Soalnya kalau saya bangunin kamu, nanti kamu nggak bisa tidur lagi. Apa namanya? Kalau saya kasih tahu kamu, nanti kamu pasti cemburu, gitu kan? Ayo masuk! Cepat!
pelan-pelan dong. Cepetan dong, Surya. Aduh. Ini tangan aku dong, Surya. Surya. Lo kok duduk-duduk di sini sih? Siapa yang nyetir? Iya, aku. Yang nyetir lewat sana dong. Aduh, gimana sih? Iya. Adrian, kok kamu nggak ngasih kabar ke saya sih selama ini? Mama lagi tidur. Kita ngobrol di sini. Gimana kabar suami sama anak-anak kamu? Kamu beruntung udah bisa dapat pekerjaan, Yan. Sementara Mas Nanda sampai sekarang masih nganggur. Saya turut prihatin. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ana beruntung bisa mendapatkan atasan seperti Pak Rizal. Bahkan Pak Rizal itu juga mau menolong keluarga kita, Yan. Kamu kenapa, Yan? Ana sudah nggak bekerja lagi sekarang. Loh, bukannya baru-baru ini Ana dapat pinjaman dari kantor untuk biaya operasi Mama? Terus gimana cara Ana bisa mengganti pinjaman itu, Yan? Ya, itu yang membebani pikiran saya sekarang. Saya merasa utang budi sama Pak Rizal atasan Ana. Tapi di sisi lain, saya merasa saya nggak punya harga diri sebagai laki-laki. Saya nggak bisa membayar hutang itu. Aneh. Ana baru dapat pinjaman dari kantor, tapi dia malah dibebaskan dari pekerjaannya. Ya, Ana bilang itu strategi untuk menghadapi Eva. Tapi apa hubungannya semua ini dengan Eva? Pak Rizal mau membantu kita untuk mendapatkan hak kita kembali. Dengan menjatuhkan Eva dan membongkar kejahatan Eva. Pak Rizal mau terlibat sejauh itu. Dan Pak Rizal sepertinya tahu banyak tentang keluarga kita, Yan. Ana dan Pak Rizal sepertinya sangat dekat sampai-sampai Ana menceritakan semua masalah keluarga kita sama dia. Makasih ya, Zal. Kamu masih mau menjenguk saya dan menemani saya. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh. Kalau ada apa-apa, kamu telepon saya aja ya. Saya seharian ini nggak lihat Victor. Apa dia nggak masuk? Victor, kamu nggak dapat laporan apa-apa dari Victor? Laporan? Pasti dia ngundurkan diri. Jangan salahkan Victor, Zal. Victor nggak salah apa-apa kok. Saya justru malah kasihan sama dia. Ini semua karena Arman. Maksud kamu? Saya jadi bingung, Zal. Saya nggak tahu mesti apa. Apa yang harus saya lakukan? Arman tuh selalu aja bikin gara-gara. Dia bikin semua perawat di sini ketakutan dan pada nggak betah. Bahkan sampai ada yang terluka. Karena si Arman ngamuk. Udahlah, Zal. Kamu nggak perlu lagi repot-repot cari perawat lagi. Percuma. Nggak ada yang bakal tahan sama Arman. Biar saya aja yang mengurus dan menghadapi Arman. Tapi kalau kamu ngurus sendirian, tuh mana mungkin? Kamu kan banyak kesibukan. Lagian nanti kamu malah makin stres lagi. Kamu harus ada orang yang bisa bantu kamu. Saya akan coba. Kan sekarang ada kamu. Jadi nanti kalau saya stres lagi, saya akan tahu kemana saya harus mencurahkan perasaan saya. Emangnya Kak Adrian cutinya berapa lama sih, Kak? Bentar lagi juga balik ke Banjarmasin. Kok disuruh balik buru-buru sih, Neng? Emang Neng Ana gak kangen sama Den Ian? Udahan kangennya? Kangen sih kangen, Mi. Tapi kan masa depan lebih penting. Dalam hidup ini, kita perlu berkorban. Assalamualaikum, Pak Rizal. Waalaikumsalam. Maaf, Ana. Saya buru-buru. Tapi suami saya mau ketemu Bapak. Mau ngucapin terima kasih. Suatu hari nanti pasti ada kesempatan untuk berkenalan dengan suami kamu. Tapi besok pagi, saya harus berangkat ke Singapura. Dan kalau saya sudah balik, saya kabarin kamu. Oke? Berapa lama Bapak ke Singapura?
saya belum bisa pastikan kapan saya pulang. Jaga diri kamu baik-baik ya. Salam buat suami kamu dan mertua kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa barusan? Pak Rizal. Kok nggak disuruh tunggu? Saya kan mau. Dia mau buru-buru keluar negeri katanya. Kalau datang begini malam, berarti ada hal yang penting ya? Halo, Susan. Besok saya sampai jam 12 siang. Tolong kamu siapin jemputan dan hotel buat saya. Saya perlu bantuan kamu. Besok kita bicara lagi. Oke? Yan, alhamdulillah. Dokter sudah memutuskan kapan Mama boleh pulang. Iya, katanya 5 hari lagi. Den, ada telepon dari Bu Lisa. Lupa Umi. Dari kantor tuh, cepet angkat, penting pasti. Iya. Halo, ada apa? Apa? Jo sudah kembali dari Jepang. Kapan? Kamu yakin? Siapa orang baru itu? Ya, tentu saja saya nggak mau kehilangan posisi saya. Saya akan segera kembali ke Banjarmasin. Ya, makasih. Ada apa, Yan? Jo sudah kembali dari Jepang. Lisa bilang ada proyek baru, ada kemungkinan Jo akan mencari orang baru untuk menggantikan saya. Kamu nggak boleh kehilangan kerjaan kamu loh, Yan. Kamu harus cepet-cepet balik ke sana. Kamu nggak usah khawatir soal Mama. Mama kan udah boleh pulang. Iya, kamu benar, Ana. Apalagi sekarang kita ada hutang sama Pak Rizal. Saya harus segera kembali ke Banjarmasin. Saya nggak mau kehilangan pekerjaan saya. Akhirnya kamu nyari saya juga kan? Kamu masih butuh saya kan? Tolong saya, Bu Nyai. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Kamu sudah kapok kan? Teman kamu juga pasti sudah kapok. Saya sudah peringatkan kamu. Tidak ada yang bisa mengalahkan ilmu saya. Kamu malah nekat percaya sama teman kamu yang goblok itu. Anak ingusan mau melawan dukun. Mana mungkin? Saya takut, Bu Nyai. Saya dengar baik-baik. Kamu bisa lepas dari semua ini, tapi bayarannya sangat mahal. Kamu siap? Saya siap. Apapun akan saya lakukan. Yang penting saya bisa normal lagi dan jauh dari jampe-jampe itu. Kalau bisa secepatnya, Bu Nyai, sebelum semua tambah kacau. Tolong, Bu Nyai. Dit. Rin. Kenapa? Pasti ada kabar gembira deh. Kok kamu tahu sih? Ya habisnya wajah kamu tuh berseri-seri gitu. Kamu tahu nggak? Feli udah pulang. Hah? Iya, Feli udah pulang sendiri ke rumahnya. Sekarang artinya Feli tuh nggak gila kan? Dia tuh masih waras. Soalnya kalau nggak, mana mungkin dia inget alamat rumahnya dan bisa pulang. Iya kan? Loh. Kok bisa ya? Sekarang kamu percaya kan kalau Feli tuh nggak gila? Nanti pulang sekolah kita tengokin dia yuk. Aduh, Rin, udah deh, udah. Ya. Jangan cari gara-gara lagi. Cukup. Mama sudah nggak apa-apa kok. Pekerjaan kamu itu lebih penting. Ya, terus terang saya masih pengen tinggal di sini lebih lama lagi, Ma. Tapi saya harus segera pulang. Besok pagi saya ada rapat besar.
Kalau saya sampai nggak hadir, posisi saya akan digantikan dengan orang lain, Ma. Mama doakan, insya Allah kamu tidak akan kehilangan posisi itu. Sekarang kamu satu-satunya menjadi tulang punggung keluarga ini. Karena Ana sudah tidak bekerja. Titip Ana ya, Ma. Kamu nggak usah khawatir. Ana bisa menjaga diri. Mama tolong jaga kesehatan ya, Ma. Kalau ada apa-apa, saya tolong dikabari, Ma. Hati-hati di jalan ya. Saya mengerti, Pak. Tapi saya betul-betul tidak bisa meninggalkan anak saya. Kondisi anak saya sedang sakit keras. Saya mohon pengertian Bapak. Terima kasih atas pengertiannya, Pak. Selamat siang. Ma, kalau emang Mama mesti ke kantor, Mama pergi aja deh. Mama nggak mungkin ninggalin kamu sendirian, Feli. Kan ada Bibi. Kalau misalnya Feli perlu apa-apa, pasti Bibi bisa nolongin deh. Kamu yakin? Ya udah kalau gitu Mama pergi dulu ya. Mama janji besok Mama ambil cuti. Mama akan nemenin kamu. Hari ini ada rapat penting yang nggak mungkin Mama bisa tinggalin. Mama pergi dulu ya sayang ya. Berapapun yang diminta Bu Nyai harus gue penuhi. Kalau enggak, gue akan terus kena kutukan. Gue harus bebas dari ilmu hitam ini. Ya, ini tiketnya. Ada yang ketinggalan nggak? Ada. Apa? Kayaknya semua udah dimasukin ke situ. Hati saya. Hati saya yang saya tinggalkan di sini. Tolong kamu jaga dan kamu rawat baik-baik. Ana, satu hal yang kamu harus tahu. Kamu satu-satunya harta yang paling berharga yang saya miliki di dunia ini. Kamu tahu itu? Iyalah, nanti kalau bos tanya, bilang saya lagi tugas di luar ya. Kamu mau kemana? Jemput pujaan hati dong yang baru pulang dari Jakarta. Maksudnya Adrian? Kok Adrian cepet sih baliknya? Iya dong, dia kan kangen sama aku. Buktinya, dia aja nggak betah lama-lama di Jakarta sama istrinya. Karena dia kangen sama aku. Yaudah, berangkat dulu ya. Suatu hari nanti pasti dia kena batunya. Tolong kamu hubungin Bu Ana. Baik, Pak. Ayo, kita ke ruangan saya. Yuk. Kak, ada telepon. Dari siapa? Om Rizal. Saya sekarang sudah ada di Jakarta. Di Jakarta? Kok cepet banget? Iya, soalnya semuanya sudah berjalan dengan lancar. Makanya saya buru-buru pulang supaya saya bisa ketemu dengan suami kamu. Aduh, Adrian baru aja balik tadi sore. Sudah berangkat? Iya, dia nggak bisa ninggalin kerjaannya lama-lama, Pak. Wah, sayang sekali. Tapi kamu bisa ketemu saya malam ini. Sekarang? Iya, sekarang. Lebih cepat lebih baik. Nanti saya akan kirim supir untuk jemput kamu. Oke, makasih. Assalamualaikum, Pak. 2 jam cukup ya?
Lebih dari cukup. Saya tahu, saya nggak salah milih orang. Sekarang kita ke rumah saya, yuk. Kapan kamu kembali ke Jakarta? Ya secepatnya. Gimana keadaan kamu? Masih istirahat di rumah? Udah mendingan sih. Sudah ke dokter? Saya nggak perlu dokter. Yang saya perlu kamu. Tempat saya mencurahkan isi hati saya dan keresahan saya. Saya akan segera kembali. Dan saya akan cari jalan lain supaya kamu nggak stres ngurusin suami kamu sendirian. Gayanya aja udah kayak anak muda. Makin jatuh cinta lagi. Ya, kita harus melakukan sesuatu sebelum Eva keburu menggait si Rizal itu. Maksud Mas? Kita harus selamatkan bagian kita. Kita harus ambil semua bagian kita dari perusahaan itu. Kalau tidak, bisa-bisa kita kehilangan semuanya. Saya nggak ngerti. Maksudnya Mas tuh apa? Si Eva itu mau menyatukan perusahaan si Rizal sama perusahaan Arman. Bisa-bisa nanti semua diambil alih sama si Rizal. Dan kita tidak akan kebagian apa-apa. Ngerti nggak kamu sekarang maksud saya? Saya nggak ngerti. Kamu sih nggak ngerti soal bisnis. Ngerti. Tapi kita mesti berbuat apa, Mas? Eva cuma memikirkan dirinya sendiri. Mau kaya sendiri. Kepentingan kita tidak pernah lagi dipikirkan sama dia. Saya nggak ngerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rizalnya ada? Pak Rizal. Anda siapa ya? Saya Ana. Pak Rizal lagi ke Singapura. Tapi tadi Pak Rizal telepon saya bilang kalau Pak Rizal ada di sini, makanya saya suruh ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, kamu pasti Ana? Maaf, kalian siapa ya? Masa kamu nggak kenal sama saya? Suaranya sih saya kenal. Pak Rizal? Kamu nggak kenalin saya ya? Lazim Pak Rizal? Susan, kenalin. Halo. Pak Rizal khusus menjemput saya dari Singapura untuk membantu kamu, Ana. Membantu saya untuk? Untuk menjadi Fitria. Fitria siapa ya? Fitria itu adalah pembantu baru yang akan mengurus dan memastikan kesehatannya Arman. Aduh maaf, saya nggak ngerti maksud kalian. Maksud Bapak apa? Semua kan ada hikmahnya. Arman keterlaluan tuh. Nih tangan tante jadi luka nih. Kenapa sih emangnya? Barusan tante kan mau kasih obat Arman. Malah tangan tante dicakar. Mana kukunya panjang tajam lagi. Bisa-bisa tante kena tetanus nih, Pak. Gara-gara dicakar Arman. Kalau tahu kukunya Arman udah panjang, ya potongin dong Tante. Memangnya tante ini susternya Arman apa? Udah bagus tante mau tolong kasih makan sama kasih obat buat Arman. Ya udah, kalau Tante nggak mau bantu saya untuk ngurus Arman, berarti saya mesti cari perawat lain untuk ngurus Arman. Tante, kita kan udah sepakat, Arman tuh nggak boleh sembuh. Makanya kita nggak perlu perawat lain untuk ngurus Arman. Lagi pula, semakin banyak orang yang berhubungan sama Arman, semakin bahaya buat kita, Tante. Udahlah, kita sendiri aja yang rawat Arman. Iya kan? Itu kan kesepakatan kita, kan? Iya, tapi masa... Tante, saya dan Om udah capek kerja di kantor. Tante kan di rumah nggak ngapa-ngapain. Ya tolonglah bantu Arman. Jangan cuma bisa ngeluh terus sama saya. Udahlah Tante, uruslah si Arman ya. Dasar judes. Bukannya ngebelain, malah ngomel.
pagi, sayang. Tangan kamu kok mirip kayak kuku Tarzan begini sih? Udah panjang, kotor lagi, nggak kurus. Saya belum selesai bicara. Man, saya mau kasih tahu sama kamu. Kamu harus tahu diri sedikit dong. Udah bagus kita semua di rumah ini masih mau ngurusin kamu. Kalau bukan kita yang kasih makan kamu bisa apa? Paling-paling kamu akan jadi lemas, tambah kurus. Yang rugi siapa? Kamu sendiri kan? Makanya kamu harus tahu diri. Jangan bikin kita repot. Jangan bertingkah. Ngerti kan, sayang? Ya Allah, sampai kapan saya akan terus dibuat tidak berdaya seperti ini? Mereka terus meracuni saya, mencokoki saya dengan obat-obatan yang tidak semestinya diberikan pada saya. Semua itu membuat badan saya makin hari semakin lemah. Saya ingin sembuh. Saya ingin melatih badan saya. Ya Allah, tolong saya. Tolong.